Ah, Pasti gimana nanti pertanyaannya? Pertanyaan apa, Bapak? mudah aja. Apa pertanyaannya? Siapa yang suruh abang jadi Katolik? Adakah Yesus menyuruh abang jadi Katolik? Waduh. Dari lahir, Bang, dari lahir Katolik. Dari lahir, abang nggak baca kitab abang gitu? Kenapa? Abangnya nggak baca kitab sendiri? Bagaimana ajaran Yesusnya di kitab ini? Aku tahu semua isi Alkitab. Tahu semua. Oh, keren. Tahu semua, teman-teman. Mantap. Jadi abang Mantap, mau tahu tanya apa? semua. Iya. Kapan Yesus menyuruh jadi Katolik? Aduh, itu hanya iman saya, Bang. Saya hanya percaya kepada Tuhan, bukan kepada agama. Iya. Kepada Tuhan. Tuhan Anda siapa? Tuhan Yesus. Yesus menyuruh Anda nggak jadi Katolik? Kita hanya mendengarkan firman-Nya, bukan menyuruh saya menjadi Cuma Katolik, mendengar. bukan. Hmm. Bukan dia menyuruh saya jadi Katolik, bukan. Oh, bukan. Kalau Yesus kagak nyuruh, ngapain, Bang? Katanya mengikuti Yesus. Katanya pengikut Yesus. Tapi jadi Katolik. Terus salahnya di mana, Bang? Salahnya ajaran Katolik dengan ajaran Yesus beda, Bang. Bedanya apa? Oh, jauh. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Katolik. Berarti itu penafsiran Alkitab ya? Bukan penafsiran Alkitab. Memang Terus? Yesus tidak kenal dengan Katolik atau Kristen Protestan, nggak kenal. Kristen itu muncul, Bang, dari Antioquia 70 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit. Gitu. Nggak kenal Yesus dengan Katolik, dengan Protestan. Nggak kenal. Oh gitu. Siapa yang patut disembah? Coba Anda buka ya, Lukas 4 nomor 8. Tuh, Abang punya laptop. Silakan. Klik aja Alkitab, Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. 4 ayat 8, bukan nomor, Bang. Bacain. Di sini berbunyi, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, siapa yang disuruh Yesus untuk disembah? Maksudnya, Bang, kita ini kan sebagai umat Kristen, bukan berarti kita harus menyembah agama, tidak. Jadi kita harus Ya, menyembah kita kepada enggak Tuhan. kita enggak menyembah agama, bukan? Tapi kita menyembah Tuhan semesta alam. Yesus sudah menganjurkan Anda seperti apa? Tadi saya bukakan, Anda baca sendiri. Siapa yang disuruh Yesus disembah itu siapa? Tuhan Allahmu, kan? Lalu kenapa Anda malah menyembah Yesusnya? Ah, Nah, pikir, Bang. saya jelaskan ya. Mengapa saya menyembah Yesus? Oke. Dari awalnya, dari zaman hukum Taurat, tahu hukum Taurat? Atau disebut perjanjian lama, tahu? Tahu tidak? Udah, saya tahu semua, Bang, kitabmu. Saya makan kitabmu udah 9 tahun ini. Pendeta Yusuf PI. Oke. Saya makan kitabmu. Wah. Di hukum Taurat itu
Tuhan hanya bentuk roh. Betul tidak? Tuhan bentuk roh apa? Nah, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, betul tidak? Nah, dia hanya mengutus Nabi Musa, betul tidak? Mengutus Terus? Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Lalu? Nah, lalu sebagaimana dia memimpin bangsa Israel, bukan hanya memimpin, dia juga memberikan 10 perintah, betul tidak? Nah, perintah-perintah itu untuk mengajar manusia supaya menjauhi dari kejahatan. Tidak boleh berdosa, tidak boleh berzina, harus menjaga orang tuamu, betul tidak? Nah, itu Oke. ajaran di zaman hukum Taurat. Nah, jadi hukum Taurat itu berlangsung selama ada pekerjaan Yahweh, betul tidak? Yahweh itu nama Tuhan di zaman hukum Taurat, betul tidak? Kecil kali suara kau, Bang. Nah, terus ketika Tuhan mau datang ke bumi, Tuhan datang ke berfirman bumi. kepada nabi-nabi bahwa Mesias akan datang, betul tidak? Tetapi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Yang datang itu Yesus, betul tidak? Nah, yang sebenarnya maunya Mesias kan, betul tidak? Cerita dulu lah Anda. Kayak gimana iman Anda gitu. Silakan. Mau datanya. Oke. Enggak, iman Anda ceritakan seperti apa gitu. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan dari hukum Taurat hingga zaman kerajaan. Lah terus? Nah, jadi tadi saya cerita sampai di mana ya? Kenapa saya menyembah itu saja? Awalnya dari situ. Ketika Tuhan datang ke dunia manusia, tentu Tuhan juga harus menjadi manusia untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia gitu. Gitu, Bang. Nah, Yesus itu inkarnasi Tuhan sendiri. Lalu jelaskan dulu teman-temannya. Nah, jadi kita percaya Tuhan Yesus bukan karena dari penampilannya, bukan dari berdasarkan Lalu segi wajahnya, tapi kita percaya dari firman-Nya, firman yang diucapkan. Nah, baik. bagaimana dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Melalui dia, kita bisa menunjukkan ke kerajaannya. Tetapi waktu itu banyak yang tidak percaya, seperti ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi. Itu karena hanya penampilan kemanusiaan normal, betul tidak? Oh gitu. Jadi makanya kita itu percaya Tuhan Yesus. Oh, Itulah ceritanya, Bapak. Baik. Bisa dimengerti? Bang. Baik, ya. Saya mau tanggapi. Pantas. Tapi kalau kita makan tai, pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Kita ini kan ciptaan Tuhan, Bang. Manusia. Ada yang tidak pantas untuk kita. Apa itu? Apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kenapa tidak pantas? Tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Tidak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Tidak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Tidak pantas Tuhan itu disusui manusia. Tidak pantas Tuhan itu diajari manusia. Terus tidak pantas Tuhan itu diseret manusia. Tidak pantas Tuhan itu digantung manusia. Tidak pantas Tuhan itu ya tidak pantas mati terkutuk. Gak pantas. Sehat ini abang. Anda tuh pakai akal sehat, Bang. Ya, kita manusia saja ada yang tidak pantas bagi diri kita.
Kita makan tai bisa, menyuap tai itu bisa. Bisa. Ada gitu loh. Ini tai di hadapan saya, ibarat ini tai ya. Kenapa pikirannya begitu, Bang? Jauh banget pikirannya ya. Bentar. Ini anggap tai. Bisa saya ambil, mampu Kenapa saya tai yang gitu loh. dibahas ini? Saya makan, tapi nggak pantas saya makan tai kan kayak gitu. Ya. Nggak pantas. Bagi makhluknya saja ada yang tidak pantas, Bang. Ya, apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu sampai jadi manusia. Gitu. Itu maksudnya. Begini saya jelaskan kenapa dia menjadi manusia. Karena manusia itu kan tidak bisa menggunakan bahasa roh, ya kan? Nah, ketika roh Tuhan berbicara di hadapan kita tidak bisa melihatnya. Nah, jadi contohnya nih, misalnya abang berbicara dengan seseorang, tapi orangnya tidak melihat. Di mana orangnya? Apa yang kita rasakan? Takut apa tidak? Gimana? Susah dijelasnya. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Tuhan itu kan roh, ya kan? Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, ya kan? Nah, ketika dia mau memimpin manusia, berbicara kepada manusia, tentu dia harus menggunakan bahasa manusia, ya kan? Nah, makanya dia harus menjadi manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia, tiba-tiba ada orang berbicara nih, ada orang berbicara di hadapan kita, terus orangnya tidak kemana orang yang berbicara ya? Nah, yang kita rasakan tuh pasti takut, itu lihat, pasti merinding, ya kan? Nah, begitu Tuhan menjadi manusia, barulah kita mengerti apa yang diucapkan. Baik, Bang. Sekarang saya tanya Anda sedikit, ya. Anda sekarang manusia kan? Kalau Anda mempunyai kemampuan berubah jadi ayam, mau nggak Anda jadi ayam? Ini ilustrasi misalkan saya mau menyelamatkan ayam nih. Ayam ini ya terseret di bagian kandang kan. Padahal saya ini ilustrasinya kan ayam ini. Anda kan manusia asalnya nih, ya. Lalu ya, karena ada ayam terseret arus, Anda mau menyelamatkan itu ayam, maka Anda yang punya kuasa mau Anda jadi ayam. Buat menyelamatkan ayam-ayam lain. Itu ilustrasinya seperti itu. Anda mau jadi ayam? Ya kan, saya tidak sendiri bisa menjadi ayam. Lah, kalaunya bisa kamu mau nggak? Bukan kamunya aja yang saya tanya dulu. Kamunya ya, mau nggak jadi ayam? Ngapain saya jadi ayam? Kau aja nggak mau, apalagi Tuhan. Ya Tuhan kan itu bisa segalanya. Kau aja gak mau jadi ayam, apalagi Tuhan. Ogah dia jadi manusia. Saya ini kan manusia biasa, tidak bisa menjadi Aduh. Itu maksud saya. Kalau kamu aja kagak mau jadi ayam, begitulah Tuhan. Ngapain dia jadi manusia? Ogah dia. Susah tanggapan Abang Yusuf ini. Sudah berapa Betul lama? tidak? Betul tidak? Ayo. Ya betul. Betul. Makanya pikir pakai akal sehat gitu. Ya saya pikir pakai akal sehat loh. Gitu. Makanya tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Ogah dia. Lah, Anda aja nggak mau jadi ayam, nggak pantas Anda jadi ayam. Ya kan, apalagi Tuhan, nggak pantas nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas. Nggak pantas. Kan kayak gitu ya teman-teman. Manusia tetaplah manusia, Tuhan tetaplah Tuhan. Ketika Tuhan mau menyelamatkan manusia, tentu dia harus menjadi manusia. Itu kan hikmat. Tuhan kan pakai hikmat, betul tidak? Hikmat itu untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, mana yang betul-betul mencari orang-orang yang betul-betul mencintai kebenaran, dan mana yang betul-betul tidak mencintai kebenaran, dia akan datang untuk
memisahkan menurut jenisnya gitu. Tahu tidak bang? Gini bang, gini bang. Saya agak aneh melihat Anda ini. Sudah awal tadi ya teman-teman ya, tidak ada disuruh Yesus jadi Katolik, lalu bahas Tuhan dengan saya. Sekarang nih yang ketiga nih, sesi 3 apa bang? Kerasin lah suaranya. Sesi 3. Iya, udah 3 nih ya. Abang mau berbicara diskusi tentang apa ini maksudnya maunya? Paulus bantah ajaran Yesus. Gitu. Bang, gini ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa Tuhan itu ya tidak akan pernah jadi manusia. Sekarang saya mau tanya samamu ya. Saya mau tanya samamu. Kamu menyembah Yesus itu siapa yang nyuruh? Saya menyembah Yesus, siapa yang menyuruh? Paulus, Paulus kah? Dijawab penonton rupanya. Paulus betul itu kan dia Bang? bersaksi Paulus tentang Tuhan. Paulus dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. bersaksi. Jadi Paulus nyuruh nyembah Yesus gitu. Kenapa beda pikiran abang ini ya? Ya iyalah, kita sudah kaji tadi bang ya, kaji. Coba buka akal Anda gitu ya, buka akal Anda tuh ya. Tuhan itu tadi sudah kita bahas, dia tidak pantas jadi manusia. Kenapa tidak pantas? Kan Tuhan bisa segalanya. Oh bisa segalanya. Boleh saya tanya, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Hah? Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Nggak bisa. Tuhan tetap Tuhan, iblis tetaplah iblis. Ada yang kagak bisa Tuhan kau bang. Macam mana ada yang kagak bisa Tuhan kau lah. Enggak jelas sekali Tuhan kau ini. Tadi katanya bisa apa saja. Saya tanya bisa nggak jadi iblis? Kagak bisa Ya dia kan, jadi iblis. Tuhan tetaplah Tuhan. Mana mungkin dia bisa menjadi iblis? Berarti Tuhan kamu nggak bisa jadi iblis kan? Ngapain dia jadi iblis? Tuhan tetap Tuhan. Ya nggak bisa kan dia jadi iblis? Ngapain dia jadi iblis? Tuhan tetap Tuhan, Sang Pencipta. Makanya ya Tuhan dengan iblis itu beda. Kalau Tuhan kamu ada yang tidak bisa ya bang ya, itu sudah tanggal kemahakuasaannya. Gak ada yang namanya maha kuasa di situ. Bisa jadi apa saja. Karena apa? Tidak bisa jadi iblis. Gitu. Iblis kan iblis. Iblis yang merusak manusia. Contohnya nih, iblis sedang merusakin Anda itu. Gugur argumen Anda itu bahwa Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Ternyata nggak bisa jadi iblis. Abang, makanya banyak belajar bang. Nih, manusia betul ini tidak? sudah dirusaki betul oleh tidak? iblis bang. Nih, manusia ini sudah dirusaki oleh iblis bang. Jadi kita sebagai manusia itu harus mencari kebenaran agar watak rusak manusia itu dihilangkan. Gitu. Jadi masing-masing mencari keselamatan. Nah, jadi kalau macam mana pula kau begini tentang kebenaran, itu tidak akan ada hasilnya, gitu. Ya, ya iya, imani saja bang, imani saja. Mau berapapun imani saja, terserah kan gitu. Iman ini saja ya. Imani saja. Oke. Berarti sudah berapa orang yang Bapak Yusuf sudah diselamatkan orang? Kalau saya udah nggak kehitungan bang. Berapa orang yang sudah diselamatkan? Oh kalau saya orang masuk Islam sama saya udah banyak, nggak kehitungan. Oh gitu ya. Percaya pada Tuhan ya. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh.
dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Gak ada Tuhan selain Allah. Makanya tuh ya, saya biasanya berarti Anda teman-teman tidak bisa menghakimi orang gitu ya. enggak. Jadi gini, jadi biasanya kalaunya saya sholat subuh tuh suka banget ya ke Masjid Darul Palah tuh, depan gang saya nih di Cempaka nih. Karena apa? Karena ada zikirnya, la ilaha illallah itu setiap subuh. Artinya apa? Makanya saya suka. Tiada Tuhan selain Allah. Semua orang Islam tahu bahasa Arab. Apa hubungannya dengan bahasa sih, Bang? Ya kan kalau misalkan orang yang nggak bisa bahasa Arab, gimana dong? Tahu lah orang. Apakah mereka harus hafal itu bahasa Arab gitu? Misalkan nih, dia sudah hafal Al-Quran banyak nih, tiba-tiba dia sudah iman besar kan. Nah, ketika orang mencari artinya itu dia tidak tahu bagaimana itu. Kebanyakan makan pepaci, kawan-kawan. Kebanyakan makan pepaci kayaknya kawan kita nih. Aduh, ya belajar kan, lah bahas agama Kristen kan saya jawab. Kalau misalkan saya tahap bertahap, Bang. Tahap bertahap, nggak langsung. Semua yang dipelajari dalam Islam itu tahap bertahap. Sama di Kristen juga ya. Bertahap. Gitu. Tidak semua orang itu menerima kebenaran. Aduh, Tat Ustadz Wafina, alhamdulillah ada beliau dah. Majulah, Tat. Puyeng saya, Tat. Nunggu antum dari tadi loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu antum dari tadi loh, Tat, saya. Aduh, pusing. Ada tamu dari tadi, Tat. Tatar dulu dah. Assalamualaikum. Ini Kristen apa Muslim? Katolik, Bang. Katolik. Waalaikum. Ya, ada Bang. Tidak tahu apa yang mau disampaikan. Hah? Tadi Abang Yusuf membahaskan tentang agama kekristenan. Agak keras Bang suaranya, Bang. Tadi Bapak Yusuf membahas agama kekristenan. Bahwa menurut Bapak Yusuf bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, anak manusia itu. Iya, menurut Bapak Yusuf. Ya, bukan hanya menurut Ustadz Yusuf, tapi menurut orang-orang sejak zaman Yesus, ya Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan, Bang? Ya gak ada, Bang. Ada kan murid-murid Yesus itu menyembah Yesus? Kan gak ada. Adakah di fakta sejarah Yohanes berdoa kepada Yesus? Kan gak ada. Aduh, berdosa kan nanti saya berdebat ini. Kalau saya berdebat nanti berdosa ini saya. Yohanes, Matius, Markus, Paulus, gak ada yang berdoa kepada Yesus, ini gak ada. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan, Bang. Yesus itu hanya manusia. Dia memang manusia. Tapi kita percaya berdasarkan kebenarannya, bukan percaya kepada manusianya. Ya jelas dia membawa ajaran kebenaran, tapi bukan berarti yang membawa ajaran kebenaran itu Tuhan, bukan berarti itu utusan. Utusan, Bang. Jadi Tuhan Yesus lah yang membawa kita ke dalam kebenaran. Apakah setiap orang yang menyampaikan kebenaran itu Tuhan? Maksudnya? Apakah setiap orang yang menyampaikan kebenaran berarti dia Tuhan? Yang menyampaikan kebenaran itu Tuhan sendiri, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran. Oke, berarti Musa juga Tuhan. Musa juga tidak. Nah, kan dia yang menyampaikan kebenaran juga. Kenapa bukan Tuhan? Musa hanya diutus. Nah, sama lah. Yesus kan Dia utusan hanya juga. perintah. Misalnya abang punya bos, contoh. Bos perintah Anda untuk membangunkan sebuah perusahaan kan, atau menjaga sebagai leader lah gitu.
Tapi Anda punya bos begitu, contoh ya, gitu, untuk mengawasi masyarakat, ya pekerja-pekerja lah begitu. Nah itu juga dengan Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan sendiri, dia hanya mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel begitu. Iya sama, Yesus juga utusan bang. Yesus, Musa Jadi kita sama percaya bahwa utusan. Yesus adalah Tuhan. Kata siapa Itu itu? inkarnasi Tuhan. Kata siapa? Apa? Kata siapa apa? Yesus inkarnasi Tuhan itu kata siapa? Tuhan sendiri yang mengutus. Gimana ayatnya? Coba dibaca ayatnya. Bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Apakah Tuhan pernah mengakui hal itu? Bapa Allah Dia itu misalnya kan pernah melalui nggak proses, bilang? Bang. Dia kan melalui proses dari kecil kan, dari lahir. Enggak, bawa aja bang, datanya bawa, dalilnya di mana? Dia kan hanya manusia biasa, ya kan? Dia kan hanya manusia biasa. Hingga dia bisa hidup. Bawa dia datanya, saya minta data. Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Datanya di mana? Kata Yesus sendirikah? Kata Dia yang mengutuskah? Tuhan sendiri, dia adalah Bapa, satu dalam Bapa itu. Ah, itu kan kata Yohanes. Ya? Yesus sendiri nggak pernah ngomong gitu. Nih, Yesus pernah bilang begini, aku adalah Bapa ada satu. Ketika kamu sudah percaya kepadaku, maka engkau sudah melihat Bapa. Oh, berarti ketika saya mengatakan saya dan anak saya adalah satu, berarti satu tubuh. Kenapa lain tanggapannya, Bang? Loh iya, misalnya saya bilang saya dan anak saya adalah satu. Kan bisa jadi satu kakak, satu RT, ada satu kampung. Kenapa kok harus satu tubuh maknanya? Kata siapa itu? Nih Bang, Tuhan itu kan tidak bisa dilihat. Enggak, makna satu itu maksudnya satu dalam tubuhnya itu kata siapa? Kan Yesus cuma bilang aku dan Bapa adalah satu. Nah, kata-kata satu ini kan masih bisa dipikir satu dalam hal apa maksudnya? Kalau orang Kristen lain bilang Tritunggal ibaratnya. Ya iya, penjelasan Yesus ada nggak ada. yang maksudnya aku satu itu maksudnya satu tubuh? Penjelasan Yesus gimana gitu? Penjelasannya begini. Ketika engkau melihat aku, Bawa datanya aja, maka engkau ayatnya. sudah- Ayat buka. Saya buka ayatnya. Di mana ayatnya? Itu perkataan Tuhan sendiri. Iya, ayatnya di mana? Saya tunjukkan ayatnya. Iya. Two thousand moments later. Cerewet. TikTok ini. Hai, Bapak Gita. Disuruh open cam saya tat oleh TikTok. Iya, Ini. heran saya. Ah, Diperingatinya saya harus open cam katanya, kata TikToknya. Serius. Apa ini sehat ya? Di mana, Bang? Sehat ya. Yohanes pasal 3 ayat 5. Dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Yohanes pasal 3 ayat 5. Nah, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mana? Maksudnya Yesus satu tubuh dengan Allah itu mana? bentar, bukan ini Bang. Bentar. Bukan ini. Oke. Seram juga ini TikTok. Kalau saya gak buka kamera, tat, dikasih pelanggaran tadi tulisannya. Makanya ngeri juga TikTok ini ya. Iya. Heran saya. Pernah di peringati kayak gitu saya pernah, Bro. Saya follow dulu Bapak ini ya. Iya, perkataan Yesus yang mengatakan aku dan Bapak satu tubuh itu di mana gitu loh. Ayatnya di mana? Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30. Kita buka.
Aku dan Bapa adalah satu. Nah, wes. Satu dalam hal apa? Hah? Satu dalam hal apa gitu loh. Maksudnya Tuhan itu sendiri kan? Coba baca. Ayat setelahnya baca. Ini ya, saya bacakan ya. Makanya jangan potong-potong ayat, Bang. Kalau baca Alkitab itu harus satu perikop. Kalau bisa dibaca dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Nah, gini. Kalau pewahyuan itu penggenapan, Bang. Nih ya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, orang Yahudi nggak terima. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Nah, dilempari batu Karena sama orang tahu Yahudi. nggak, Bang? Maka Kenapa orang Yesus Yahudi ngomong, nggak terima? tunggu dulu, santai dulu. Yesus ngomong, loh, pekerjaan baik mana yang kamu menyebabkan kamu mau melempari aku? Maka jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Dikira Yesus ini mau menyamakan dirinya dengan Tuhan sehingga mau dilempari batu oleh orang Yahudi. Apa kata Yesus ketika ada narasi seperti itu? Yesus mengatakan Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu telah berfirman kamu adalah Allah? No. Orang Yahudi juga bisa disebut Allah. Apakah berarti orang Yahudi Allah? Kan enggak. Ini kata Yesus sendiri. Kalau di kitab kamu ada tulisan kamu adalah Allah, kenapa saya gak boleh bilang aku dan Bapak satu? Gitu loh. Berarti maksud Yesus Bapak dan dia satu dengan kamu adalah Allah itu maksudnya sama. Sama dalam hal apa? Dalam hal tujuannya, perintahnya, ajarannya. Gitu loh. Bukan sama dalam tubuhnya, Bang. Ini kata Yesus sendiri ya. Yesus sendiri yang jawab ini loh, bukan kata saya loh. Gitu, makanya harus dibaca secara komprehensif, tidak boleh dipotong-potong ayatnya, gitu loh. Nah, Alkitab itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bersaksi tentang Tuhan itu sendiri. Yang saya baca kan Alkitab, masa yang saya baca ini majalah? Kan Alkitab yang saya baca. Kitab Taurat bersaksi tentang Tuhan. Sehingga penggenapan membuat kitab Taurat itu terjadi, maka umat Israel tidak percaya, umat Yahudi tidak percaya, ahli-ahli Taurat tidak percaya gitu. Mengapa mereka tidak percaya? Hanya karena melihat dari penampilan luarnya sehingga mereka tidak percaya gitu. Karena dia hanya manusia biasa kan. Gitu. Tetapi mereka tidak menjelaskan pekerjaannya. Enggak, ini dulu Nih. pahami, Bas. Jangan kemana-mana, ini pahami dulu gitu loh. Jangan melebar kemana-mana, ini pahami dulu. Kata Yesus, Yahudi juga bisa disebut Allah, Bani Israel disebut Allah, Musa disebut Itu kan Allah. campuran, Bang. Ibaratnya Ini penjelasan Yesus, Bang. Masa kamu nggak percaya sama Yesus? Kamu ngikuti Yesus yang mana berarti? saya percaya Tuhan Yesus. Itu kan sudah dituliskan dalam Alkitab. Kan gabung nih. Perjanjian Lama dan Perjanjian Lah Baru. kan Yesus Perjanjian bilang, Yesus nih bilang, Bang, Musa pun disebut Allah. Masa saya nggak boleh menyebut diri saya dan Bapak satu? Apakah berarti Musa Allah juga? Kan enggak, Bang. Kenapa nyebut Itu loh, Bang. Masa begini aja nggak paham sih? Ini kan sudah bahasa Indonesia loh. Yang saya jelaskan ini sudah bahasa Indonesia. Kata Yesus, di kitabmu loh Musa disebut Allah. Masa saya nggak boleh bilang saya dan Bapak itu satu? Jadi posisi dia sama dengan Musa. Kata siapa? Kata Yesus. Ini saya sudah menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Saya kalau sampai menyampaikan dengan bahasa Suryani, wa maqali inna rahmatan Gunung Semeru, nanti nggak paham Anda. Kalau Anda paham tentang inkarnasi pasti sudah tahu. Ini kata Yesus. Jadi kalau di kitab kamu bisa disebut Allah, aku pun boleh dong ngaku-ngaku seperti itu, kata Yesus. Berarti dia sama dengan Allah, bukan. Kenapa? Tapi tujuannya, perintahnya sama, gitu loh. Ini Bang, itu Alkitab tulisan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru jadi satu.
ibaratnya pekerjaan zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia gabung gitu. Jadi banyak orang yang Sampean menafsirkan Alkitab. paham nggak sih bahasa saya? Yesus jawab, ini kita bahas ayat ini dulu, udah usah kemana-mana Itu gitu loh. kisah sejarah itu bang, semua ada dalam kitab kisah sejarah. Ya iyalah, yang bilang ini bukan kitab sejarah siapa? Ya Bible itu memang kitab sejarah. Iya, maksudnya ini dari perkataan Yesus ini apa yang kalian sangkal gitu loh? Saya satu dengan Bapa. Musa Ini adalah misalnya nih, Allah, contohnya. satu dengan Bapa. Kan sama saja. Dia kan banyak melakukan mujizat bang, makanya orang percaya gitu. Dia bisa membangun orang mati begitu. Dia juga bisa memberikan makan 5.000 orang. Bang, baru sudah 5 ikan. Jangankan Makanya membangunkan orang orang beriman mati, kepada Tuhan Bang. Yesus. Bang, jangankan membangunkan orang mati, Bang. Menghidupkan manusia saja, itu kalau kekuatannya dikasih bukan dari dia sendiri. Apa hebatnya? Misalnya nih, saya bisa beli mobil Alphard, tapi uangnya dikasih orang tua, yang nggak hebat namanya bang. Yang hebat itu orang tua saya berarti. Yesus bisa melakukan mukjizat, itu kekuasaannya dikasih oleh Bapa. Dikasih bang, bukan punya dia sendiri. Kepadaku Itu kan mujizat. telah diberikan kerajaan surga, Namanya- kan begitu, namanya diberikan. mujizat, kan? Namanya kan mujizat kan. Nah, Musa punya mujizat juga Tuhan, nggak? kan? Itu kuasa dari Tuhan. Nah, Ketika dia menyuruh Musa angkat- bisa iya, membelah lautan, ketika Yesus Tuhan nggak bisa. menyuruh Apakah angkat- Musa Tuhan? Ketika Tuhan menyuruh angkat tongkatnya, maka belahlah laut. Nah. Tuhan yang mengutusnya. Oke, berarti itu kekuatan Tuhan apa bukan yang ketika Musa membelah lautan? Itu kan berasal dari Tuhan. Nah, kekuatan Tuhan kan, mujizat kan? Lah, Yesus pun kekuatan, Bang. Tapi kenapa Anda tidak percaya bahwa Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan? Ya karena kekuatannya dikasih, bukan dari dia sendiri, Bang. Berarti Anda percaya kepada siapa? Saya percaya kepada Allah lah, yang kekuatannya dari dia, bukan dikasih. Dari Allah. Ya iyalah. Allah ya. Oke lah, kita juga percaya. Kalau sebutan kami kan Allah, gitu kan? Sebutan Nih. Kalau Ini perkataan Yesus ya. Allah. Anda kalau nggak percaya perkataan Yesus, ini lebih parah sih. Ini ya. Apa kata Yesus ini? Ini Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Ini bang. Ini bang. Ini tulisannya merah bang. Yohanes 8 nomor 54 bang. Yohanes 8 nomor 54. Jawab Yesus. Nih, apa kata Yesus? Jikalau Kita berdosa, aku guys, kalau memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Jadi segala kemuliaan Yesus itu nggak ada artinya, Bang. Kenapa? Bapakkulah yang memuliakan aku. Bukan dari dirinya, tapi dari Bapak. Sama dengan Musa, dikasih kekuatan, ya sama dari Bapak gitu loh. Tentang siapa kamu berkata adalah Allah kami. Dia adalah Allah kami, kata Yesus. Yesus punya Allah, Bang. Musa punya Allah, Bani Israel punya Allah, sama statusnya. Jadi kemuliaan Yesus itu datang dari Bapakkulah yang memuliakan aku. Musa bisa membelah lautan dari sang Bapa. Abraham bisa melakukan kekuatan dari sang Bapa. Daud bisa menjadi raja dari sang Bapa. Jadi semuanya itu dari Bapa, bukan dari dirinya. Yesus sama statusnya gitu loh. Nih, ketika Tuhan Yesus sudah melakukan banyak pekerjaan di zaman kasih karunia, seperti mengorbankan dirinya kan, terus dia sudah bangkit dari hari yang ketiga, ya kan, terus dia naik ke surga, gitu. Masa Bapak tidak percaya? Apanya bang? Nggak nyambung. Ini lo bantah, ayat Bapak kan ini tidak bantah percaya kepada dulu. Tuhan Yesus kan? Bapak kan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus sudah melakukan banyak pekerjaannya di dunia, gitu. Apa pekerjaan Yesus? Seperti bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu menyampaikan perumpamaan banyak lah, gitu. Sama lah bang, semua nabi itu akan menyampaikan demikian tentang kerajaan surga, tentang mana yang benar, mana yang enggak. Semua nabi itu tugasnya memang menyampaikan itu bang, bukan Yesus saja gitu loh. Akut ini pasien. Akut tat.
dia anu Ustaz, dia kira cuma Yesus yang bisa kayak gitu gitu loh. Padahal semua nabi bisa kayak gitu. Dia kira cuma Yesus saja yang spesial gitu. Padahal semuanya spesial utusan Tuhan. Elia itu lebih hebat dari Yesus, Bang. Dia naik ke surga tanpa mati duluan. Ada juga sih, ada juga. Isa Al-Masih kan, ada juga kan? Apanya Iya sih? kan? Ada juga Nabi Isa, ada Yesus, ada juga nabi-nabi lainnya gitu. Elia itu naik ke surga tanpa mati duluan. Yesus butuh mati dulu baru bisa naik ke surga. Kan lebih hebat Elia. Kenapa gak nuhanin Elia saja? Ya itu kan menebus dosa. Enggak, dia bisa ke surga tanpa mati duluan Sebagai tuh ganti hebat loh. korbannya nih. Ibaratnya nih. Ada nggak contoh mengganti Yesus korban. bisa naik surga tanpa mati duluan? Ada nggak contohnya? Kenapa ya? Beda sekali tanggapannya ya. Ini kok orang ini kok gak nyambung, Ustaz? Anda bisa Saya ngomong mengerti. apa, dia ngomong apa? Makanya Terus gimana bang? Ya nggak, sampai ini kok gak nyambung gitu loh, Bang. Saya ngebahas ayat ini, Anda kemana-mana. Saya bahas ayat ini, Anda kemana-mana. Tadi Ya, kan katanya Anda bilang pakai lebih Yohanes hebat 10 dari ayat 30. ini. Setelah saya tampilkan Lebih Yohanes yang 10 lain ayat daripada 30, Yesus. Anda bilang perjanjian lama apa? Kemana-mana orang. Lebih kan Anda bilang nih lebih hebat yang lain daripada Tuhan Yesus kan, betul tidak? Tapi Tuhan Yesus ya di sana terus dibangkit dari yang ketiga. Nah, dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Setelah itu dia kembali. Dia menunjukkan rohnya sebagai bukti bahwa dia sudah bangkit gitu. Makanya orang percaya. Iyalah Bang, terserah Anda lah Bang. Mau bangkit kayak zombie kayak terserah lah. oke Bang ya. Percaya Bang, nggak? Bang, udahlah ya, belajar dulu lah ya. Di bawah tuh banyak yang antri, oke? Dikeluarin Bang Paras.